rahmi wa akhrijni min zulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa katibur riba wa muwakilahur riba wa syahidaihi wa qala wa hum su'un wa qala ahlul ilmi ar-riba haramun. Puji syukur milik Allah, salawat salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama. Bahkan alhamdulillah saya bisa duduk di tempat ini. Seharusnya jam segini saya harus di Garut, ada pengajian juga. Lah kagarut mah dibatalkeun we. Bari nagarek naon kagarut daun mana. Alhamdulillah, berkat kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala, saya giliran berbicara di tempat ini bukan suatu kebetulan. Ini merupakan suatu takdir dari Allah. Sebelum kepada tema, saya agak mager mendengar temanya. Apalagi yang berkaitan dengan bunga bang, tapi kan ada sieun Pak ngabahasna. Tapi kita yang diikuti adalah Nabi kita yang dituntunkan oleh para alim ulama. Tidak usah gentar, apalagi saya ini kebetulan takdir Allah harus membacakan ayat hadis-hadisnya sedikit 5 atau 6 menit sebelum kepada tema. Apabila kita menyimak 2 kalimat pertanyaan Allah kepada kita, yang pertama, mada takshifu godas. Yang kedua, bi ayyi ardin anta. Allah bertanya kepada kita, apakah kamu tahu di hari esok Allah akan memberikan apa?
Apakah di hari esok Allah akan memberikan kebahagiaan? Atau mungkin sebaliknya kesengsaraan? Di hari esok apakah Allah akan memberikan kesehatan kepada kita? Atau mungkin sakit? Pantas Allah dalam hadis qudsi mengatakan, wardo bima qasamtulak walaisa bima aradtulak. Kamu harus ridho dengan apa yang aku berikan, bukan sesuatu yang kamu harapkan. Kadang-kadang pemberian Allah dengan yang kita mau kadang-kadang tidak sama. Ibu-ibu, saya juga punya istri, kebetulan awewe di sakit. Yang dipinta, Pak, minta uang yang banyak, minta harta yang melimpah. Tetapi Allah tidak memberikan harta yang banyak. Tetapi Allah tahu diberikan kesehatan kepada kita, itu yang terbaik. Abi naros kaulang dia cik mening cager tapi tegadu artos, meningkatnya surat artos tapi gering. Ini kamu sanes pilihan. So tiwarang milih, badai milih Ayu Ting Ting, badai Syahrini. Tidak mungkin kan dipilih dua-duanya. Bahkan kadang-kadang benar. Saya juga ketika sekolah tahun 87 saya keluar SD. Saya kerjanya baris, saya mau jadi APRI. Bahkan tahun 2010 saya cita-cita mau menjadi ketua DPR. Aisyah sekolah untuk timbang SIG. Bahkan ketika diundang baca Al-Quran MKGR, Pak Setia Novanto disambut, semuanya berdiri. Bapak Ketua DPR sudah memasuki lapangan acara, semuanya harap berdiri. Saya diundang baca Al-Quran dari Bandung, gak ada yang mau selfie-an dengan saya. Gimana? Dari sepuluh. Tapi dengan Pak Setia Novanto semuanya mau di selfie. Abdi menjadi betul saminggu. Temu apalan mentaber. Betul menjadi betul di apalan saya Indonesia. Abdi kamari ngaos ka Bantar Ujek Majalengka, mobil untuk tangkal mahoni. Temu apalan di rumah sakit. Kali Islam 2 bulan dia potong. Di batu menunggu tiang listrik apa dan sebagainya. Itu terbaik bagi Allah. Kenapa kita tidak menjadi sesuatu? Allah Maha tahu. Bahkan tetangga saya diberi kelebihan oleh Allah, pinter, bahkan kuliahnya S3 di Amerika, kumlot semua nilainya. Tetapi Allah berbicara lain, lupanya pendek, pesek hitam. Sampai sekarang beberapa tahun ke belakang belum nikah. Itu payu-payu ada limun, ada goreng. Tapi pinter. Ada tetangga saya yang satu lagi cantik, tapi sekolahnya kelas 2 atau naik-naik. Saya punya inisiatif dengan tokoh-tokoh agama. Mari kita kawinkan dengan si bapak yang sudah 42 tahun, seumur dengan saya belum nikah. Dikawinkan supaya sugan nanti anaknya pinternya seperti bapaknya, rupanya gelis seperti indungnya. Kebetulan anaknya perempuan. Dibalik dirinya, rupanya juga bapaknya naik hidup. Bodohnya malah kayak indungnya. Kalau bilang sesuatu yang terjadi itu kemauan kita. Semuanya Allah tahu kemaslahatan kita. Bahkan saya dulu berebutan dengan artis. Saya juga mau jadi artis, tapi pun bojo bahkan pun biang mir tong asup TV cenah. Kunaon mah asup kana TV si kasetrum. Itu terbaik. Mengapa kita jadi ustaz? Saya dengan ramanya Kang Ali ini di Majelis Ulama
Bahkan saya di kota Bandung juga anggota fatwa. Hai mana Kang Ali, Kiai Muhammad guru saya itu penasehat majelis ulama. Mengapa saya dengan ustaz bergabungnya? Tidak dengan pejabat. Allah Maha tahu. Jika dalam Nabi jadi artis, jadi pejabat, mana dionangkan dia Pak? Pasti dinas baik. Itu terbaik bagi Allah. Kita duduk di tempat ini baik. Dudukan ini bukan kebetulan. Pertanyaan yang kedua, Allah menanyakan, bi ayyi ardin tamut? Tahukah kamu kapan akan mati? Di tempat mana akan mati? Saya ingat riwayat tahun 2015 terjadinya jatuh pesawat Asia. Teman saya diantaranya mau tahun baruan di mana ya teh? Kuala Lumpur, di Malaysia mana? Teman saya mengumpulkan uang 20 juta, mau apa ke sana? Padahal nomor calon sama nggak berguna di tidak dia, tapi mau cari aneh, naik pesawat menyediakan uang 20 juta. Bahkan di bandara ada satu pramugari yang direkam oleh pacarnya dengan nyanyian yang sekarang masih diabadikan oleh pacarnya. Kemarin engkau masih bersamaku. Yang seterus. Di bandara beberapa menit akan terbang pesawat, akan meluncur, direkam oleh pacarnya. Bahkan lagu yang terakhir, perpisahan bukanlah duka, meski harus menyisakan duka. Pesawat meluncur, ternyata belum sampai ke sana. Di laut Kalimantan sudah menantikan. Kata laut, selamat datang di dunia air. Anda tidak cocok kerja di air. Tapi kayaknya kan caranya dari Pak. Itu orang yang mencari beda. Kapan kita mati? Mudah-mudahan karyawan PP Pratama, mudah-mudahan matinya dalam keadaan sujud, sedang membaca Al-Quran. Tadi di ujung gerung tetangga saya mati, usianya sudah 72 tahun, kenyekar kartu Pak, ceprek, kecil palangkeun ka dia, mati, nasabna, eleknya juga prek. Allah menanyakan kapan kita mati. Makanya mudah-mudahan kita tadi sholat, beribadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetapi syarat diterima ibadah oleh Allah, saya baca dalam kitab ini, wasyurita liqaulihi ta'ala, syarat diterima ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyakuna ma'kulun wa malbusun wa musolahu halalan. Syarat ibadah diterima, ma'kulun yang kita makan, wa malbusun yang kita pakai, wa musolahu tempat sholat, halalan harus proses hartanya dengan halal. Saya tidak berbicara masalah bank, tidak masalah koperasi dan utang piutang. Saya barusan keluar, muka SMS harus membahas bunga bank. Hadirin rahimakumullah, Allah melarang, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah sudah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan harta riba.
Saya ambil yang keduanya, mungkin waktu dengan singkat tidak bisa dibaca semuanya. Apa itu riba? Riba, kalau istilah bahasa orang Sunda, riba itu adalah barang yang memang besar di bawahnya, walaupun tidak berat. Saya ketika kecil, SMP tahun 91-an, saya bawa karama ayam ke pasar. Kata orang tua, jangan bawa karama ke pasar, riba. Wah, riba seperti ini. Ini di otak saya riba seperti ini. Tapi riba ini menurut bahasa ar-riba iya, lugotan riba menurut bahasa az-ziyadah, kadar-kadar nambah riba. Kita prasmanan di acara pernikahan, sudah sebalik makan nasi, satu piring habis, balik lagi, diulangi lagi, itu nambah tersebut namanya riba. Nambah itu riba. Bukan berarti itu hukum sama riba. Menurut bahasa, sesuatu menambah namanya riba. Setiap ada pertambahan namanya riba. Si bapak istrinya satu, ditambah satu lagi, itu riba. Itu ibu-ibu datang surat. Ibu-ibu tahu, emang ada yang berani. Saya pengajian di itu teh Dharma Wanita Kota Bandung. Ibu setuju enggak dengan poligami? Dia satu orang pun yang setuju. Memang cakap kita poligami bukan hal untuk dibahas, tapi untuk dilaksanakan. Setuju. Dia tidak Kan adanya prasmanan itu dari Spanyol asalnya. Jadi ketika seseorang gak mau nasi disediakan bakso tahu, tidak mau bakso tahu dan nasi, ada yang diabetes, ada sate, itu di acara hajatan asalnya. Tapi sekarang bagaimana? Di hajatan ayah sate, ayah makan serbu semuanya. Itu riba namanya, menambah. Tapi riba menurut hukum yaitu infaqul mali bighairi syar'in, yaitu menggunakan harta tanpa akur dengan proses hukum syara'. Allah melarang memakan harta riba yang saya tadi bacakan dalam mukadimah. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, jeung budak teu iman teu hei. La ta'kulur riba, jangan kamu memakan harta riba. Mudha'afan, karena riba berlipat-lipat kesalahannya, dosanya. Wattaqullah, maka kamu bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang bahagia. Rasul bersabda, la'anallahu akilar riba. Allah melaknat dan termasuk Rasulnya kepada orang yang selalu memakan harta riba. Wa muwakilahu, orang yang menjadi wakil proses riba. Wa katibahu, orang yang menjadi sekretaris riba, katib penulis. Wa syahidaihi, termasuk orang yang menjadi saksi akan riba. Wa qala Rasulullah SAW, kulluhum sawa, yang menjadi saksi, yang menjadi wakil, yang menjadi penulis, apalagi yang memakan harta riba, itu sama hukumnya riba. Dalam riba, ar-riba kismani, riba secara global ada dua bagian. Yang pertama ar-ribaul fadli, riba fadl, riba saling menambah. Seperti apa riba saling menambah? Yaitu bai'ul mali jinsun bijinsin, menukarkan barang sejenis
beras dengan beras, gula dengan gula. Dalam hadis Rasul, dahab bidahab, fiddah bil fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, bighairi mutamasil, tanpa sama ukurannya. Kita menukarkan beras Cianjur dengan beras Bandung, ukurannya harus sama. Beras Bandung 1 liter, beras Cianjur juga 1 liter. Ketika beras Bandung 1,5 liter, beras Cianjur 1 liter, itu yang setengah liternya itu riba. Ada lebih dari salah satu pihak. Itu barang sejenis. Kemudian ada riba nasa. Riba nasa artinya riba proses dengan utang piutang, dengan adanya waktu. Ditambah utang 10.000 dibayar menjadi 11.000. Apalagi dengan berlipatnya waktu 10.000 menjadi 15.000. Kata siapa itu riba? Kata Rasul, kullu qardin yaronaf'an fahuwa riba. Setiap minjam ada mengambil manfaat dari orang yang dipinjamnya, itu riba, yang disebut dengan riba nasa. Saya tidak berbicara itu Pak, berbicara apapun, setiap kali minjam ada lebihnya, apalagi menyaratkan sekian persennya, itu namanya riba lebihnya. Itu riba nasa. Kita mah tinggal ngemutan. Ada kumaha tuh dah. Karena ada bank itu untuk mengurus administrasi, saha nu gajina, itu harus ada baitul mal kas negara. Si pengurus bank tidak boleh mengambil buruh dari persenan dari nasabah. Karena itu menggadaikan uang, melipatkan uang, prosesnya bertambah-tambah. Bukan proses jual beli. Kalau begitu mah itu udah kerjasama. Kalau kerjasama bukan nabung, bukan meminjamkan, tetapi ada bab kiron, marobati, marobagi hasil. Beda lagi urusannya. Di riba itu hanya 2. Jadi persyaratan barang yang sejenis, yang pertama tamasul, harus sama ukurannya. Beras dengan beras, beratnya harus sama. Kemudian emas dengan emas, sama sejenis, ukurannya harus sama, beratnya harus sama, gramannya kalau mau ditukar. Yang kedua, barang sejenis harus takobun, cekurang sunama tampan sili tampan. Ini beras Cianjurnya mangga, ini beras Bandungnya mangga. Jangan beras Cianjurnya disimpan, tak. Kemudian kewe beras Bandung macam kaya, tidak sah. Tukar menukar barang sejenis, tidak takobun, tuk-tok cekurang sunat. Yang ketiga, harus muajjal, kontan, tidak boleh dianjuk. Beras Cianjurnya sekarang, beras Bandungnya besok, nggak boleh. Harus. Kemudian ada sigot, ijab, dan qabul. Ada 4 syarat. Berbeda kalau barangnya bukan sejenis, perak dengan emas, itu pun tidak disyaratkan harus sama ukurannya karena beda jenis. Tetapi 3 syaratnya, harus ada sigot, ijab, qabul, harus ada takobun, tanpa seri tanpa, kemudian harus muajjal, kontan. Itu barang yang bukan jenisnya, sejenis. Kemudian kalau riba nasa, tidak boleh dilipat gandakan uang dari 1.000 menjadi 1.100 dan sebagainya. Itu kullu qardin yaronaf'an fahuwa riba. Kumaha tuh ada yang berpendapat boleh bunga itu dimakan, halal, syarat untuk menggaji yang mengurus itu tersebut. Itu mah terserah yang mentafsirkan. Tetapi
paham tersebut harus kita hormati. Memakainya terserah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah percaya sekali, sudah paham masalah ini. Mungkin jika melalui lainnya membahas ini cukup sekian. Saya Apa? saja. Itu masalah harta, masalah hubung apa agama tinggal di hutan. Barangkali ada jawab. Enggak. Nabihan, jadi kepikiran mengat nabihan. Nah, terkait ini Pak yang tadi yang jual beli yang barang yang sejenis, kalau itu dengan prosesnya tukar tambah boleh nggak Pak? Misalnya kita beli mobil kendaraan, kita beli kendaraan 2007, ini yang 2015, itu kan dari sisi jenisnya sama kendaraan dia, tapi selisihnya karena harga yang lebih tinggi kita tambah dengan uang, itu boleh nggak Pak? Ada limitnya Pak? Kata oleh riba tadi coba memang ulama dulu itu belum ada mobil ya. Membuat kitab ini 320 tahun ke belakang. Mungkin pada saat itu belum ada mobil. Baru yang dampak di masyarakat itu adalah makanan. Karena pada saat itu memang makan juga susah. Kita bisa tukar dengan harga yang tersebut tadi mobil tahun sekian, mungkin dengan mobil yang zaman sekarang pasti menjadi beda sifatnya, beda nilainya, karena tidak sama. Walaupun mobil dengan mobil, tapi nilainya tidak sama. Oleh kalau tukar-menukar seperti itu disepakati oleh Majelis Ulama di Kota Bandung. Tapi terus dengan makanan termasuk barang perhiasan pada saat itu yang dikedepankan oleh Rasul. Mungkin kita bisa mengambil, oh karena mobil tahun sekian dengan sekian sudah dibilang beda jenisnya, nilainya. Boleh. selisihnya ditambah uang boleh? Boleh. Mantap itu menambahkan tema. Kalau beras Cianjur dengan beras yang Bandung itu bulog misalnya itu kan harus sama kuantitasnya Pak ya. Tapi nilainya sebenarnya beda nilainya. Ya. Gimana? Bagus sekali. Khusus dalam makanan dihitung akwatnya. Makan sama-sama mengenyangkan, menjadikan makanan pokok. Itu dihitungkan dalam makanan. Bahkan di hadisnya yang dikhususkan fil ma'kumah dalam makanan pokok. Dalam makanan pokok seperti beras dengan beras disepakati para ulama tidak boleh ada yang lebih dari sekian berbentuk makanan pokok bersama. Walaupun Nilainya beda Jadi dalam makanan. kalau misalnya Kang Dadang punya beras Cianjur 10 kilo, saya bawa bulog 10 kilo, 1 tukar itu ya Tat ya? Orangnya nggak mau kan kalau Kang Dadang? Nggak mau. Nggak mau. Kualitasnya beda. Kalau ada nggak mau juga. Khusus dalam makanan tidak boleh dalam makanan. Tapi kalau bentuk barang seperti emas perak, kalau memang nilai emasnya berbeda, memang tidak. kalau dari bahan syariah itu gimana? Apakah ada tambahan juga? Mekanismenya gimana? Saya bingung ya.
karena memang sudah terjadi di mana-mana. Saya pernah keliling ke bank-bank dari Majelis Ulama Kota Bandung. Apa yang disebut dengan bank syariah dan juga non syariah. Saya tidak, oh ini bank syariah, ini bukan bank non syariah. Tapi setiap ada korbit, ada lebihnya dari pokok, itu riba. Ternyata saya lihat, bahkan saya bertanya, mengapa ini dikatakan bank syariah? Apakah tidak ada bunganya? Yang minim sedikit persenannya, tetapi masih agama riba. Nah, nanti saya perlihatkan beda datang ke bank syariah yang luarnya pakai tudung, kemudian salam. Itu yang setahu saya. Tapi kalau ditanyakan apakah di sini tidak ada bunganya, tetap kena ada, karena karyawan di sini harus makan katanya. Oh makan rumah ibu gitu. Nah itu dalam syariah dengan non syariat. Saya perhatikan, saya tidak melihat syariat dan non syariatnya, tetapi ada bunganya kan di sana. Ada nilai lebihnya dari pokoknya tidak. Setiap lebih Rasul sudah memastikan tadi puluh kordin jarang apaan bahwa riba. Setiap meminjamkan ada lebihnya, mengambil dari yang dipinjamkannya itu riba. Riba tetap haram. Walau alam, semoga tidak puas. Termasuk tadi barang sejenis, saya juga membacakan pendapat ulama tahun 300 ke belakang harus didampakkan sekarang. Seperti beras Cianjur tadi. Beras Cianjur memang kualitasnya beda dengan beras yang lain. Harum, berasnya pulen. Tetapi ulama mengatakan itu dalam makanan sudah dipastikan tidak boleh. Di sana ada unsur penambahan dari satu pihak. Tetapi dalam barang, ulama-ulama ada toleran melihat perubahan zaman seperti mobil tadi. Mobil dengan mobil tersebut memang beda tahun sekian umurnya dengan sekarang, kekuatannya juga, kualitas juga beda. Ulama boleh karena kalau bapakan seperti itu asal jelas ya satu pihak tidak ada orang yang dirugikan. Juga antara ini saling itu Artinya Pak, ini dalam kasus yang tadi kalau misalnya dua belah pihaknya ridho, so, ini nggak pernah jadi halal nggak gitu? Bahkan dengan bias bulog tadi, misalnya Pak Nur nambah karena kualitas Cianjur lebih bagus, dari 10 kilo nambah jadi 12 kilo gitu. Itu yang ada jadwal berarti bisa ya? Artinya dua belah pihaknya ridho gitu. Ada jadwal. dalam barang sejenis memang asalnya tadi seperti itu ya. Tidak boleh melihat proses zaman ke zaman, tapi tetap dalam makanan. Saya mengkaji para kitab-kitab para ulama, khusus dalam makanan yang mengenyangkan, yang menjadi kekuatan, makanan pokok, tidak boleh sedikit pun ada lebih, khusus dalam makanan. Kalau mengkaji para ulama yang ada sekarang. Tapi kalau bentuk barang, dari tadi Rasul mengatakan dahab di dahab, emas dengan emas tidak boleh ada lebih. Dikaji para ulama, semacam tadi mobil ada proses di sana, kalau memang tidak ada yang dirugikan. Bagaimana tuh kalau ada ijab kabul, ada ridho? Nah memang walaupun agak-agak temer ya dapat. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan yang mentafsirkan tadi barang sejenis dengan sejenis tidak boleh. Dalam hadis, dalam keterangan Imam Syafi'i mengatakan arido umul masalah. Kalau ridho mah semuanya tidak ada masalah. Itu pendapat ulama.
pendapat ulama khusus dalam makanan tadi. Tapi kalau melihat hadis memang sudah pasti tidak boleh sama sekali. Tapi ingat kepada usul fikih, al-hukmu tadulu ala ilatil haram khud ala ikhtiyar. Ketika hukum tadi ada yang sudah menunjukkan menjual barang sejenis dengan sejenis menukar dengan sejenis, tidak boleh satu pihak ada yang dilebihkan. Kalau itu memang antara Basti Anyu dengan PS Bandung beda kualitasnya, tetapi itu dihitung barang sejenis. Asalnya hadis tidak boleh. Maka kita ambil yang hati-hati, yang tidak boleh. Kalau ketika dilaksanakan kita ikut kepada pendapat yang memang arido unggul masalah. Kalau arido pada arido mah teu naon. Eta mah kalau Imam Syafi'i, tapi mungkin ya saya sendiri hanya menyerahkan kepada bapak-bapak ya. Itu asal hukum seperti itu. Mengapa sih fikih ini kadang-kadang seperti ini? Ya namanya fikih itu banyak pendapat. Saya juga ini dikumpulkan pendapat Imam Maliki, Imam Hanafi. Itu hukum seperti itulah. Kalau memang prinsip saya, kalau saya tidak boleh. Seperti tadi, beras dengan beras tidak boleh ada yang menukar barang yang sejenis. Termasuk tadi dana bunga-bunga bank, saya mengharamkan itu menurut Rasul dan sesuai dengan keinginan para ulama. Barangkali mudah-mudahan dicicil boleh nggak? Dicicil boleh. Boleh cicil, boleh. Itu bab muajah, namanya bab anjuk. Jual beli lewat anjuk, boleh. Kalau di harga ada tambahin, Nah, mohon kepada penjual jangan mengikrarkan. Kalau beli mah kontan 500.000, kalau dicicil 600.000. Jangan mengatakan seperti itu. Harus satu harga. Saya mah rek dicicil, rek kontan 500.000. Harus gitu. Kalau disyaratkan, kalau dicicil 600.000, kalau kontan 500.000, itu riba. Dampak jual beli lanjut. Memang umumnya itu tukang anjukan biasanya lebih mahal. Tetapi asal tidak disyaratkan segini. Saya mah nggak jual segini, nyicil sampai segitu. Gak apa-apa, itu bang mau aja lanjut. Mudah-mudahan tidak puas ya dengan pertanyaan saya, supaya ngaji terus gitu. Jadi banyak yang muncul memang disyaratkan dalam jual beli, jangan ada goror, jangan ada tipu, jangan ada satu pihak antara penjual dengan pembeli. Kadang-kadang kan kita sering kecewa ketika melihat buku di luhur nama besar. Wah, buku sebahaya 20.000 sekilo. Besar memang kelihatannya. Ketika disiup dari bawah, ternyata kecil. Nah itu riba si penjual itu. Jadi wajudharu ala ilmihi, harus mendohirkan, memperlihatkan keaiban barangnya. Rasul datang ke satu suk pasar, kemudian Rasul memasukkan yadihi, tangannya, di atasnya buah korma itu bagus, ternyata di bawahnya korma yang busuk. Maka Rasul mengatakan hadza riba, jual beli yang seperti ini adalah riba, ada ngebohong, ada nipunya. Memang sekarang sudah menjadikan kebiasaan ngebohong itu. Di pejabat juga banyak yang ngebohong, di rakyat juga banyak yang ngebohong.
Pejabatnya sama nggak bohong. Calon wali kota bisa bohong, calon gubernur bisa waduh, apalagi calon presiden. Pangkarkan panjangnya kan gitu. Apabila saya menang, rakyat senang. Apabila saya menang, sembako murah. Waduh, anggar wae merosot harga kolor. Ngapa bohong? Berita di televisi loba ngabarohong ya teh. Tadi di Jawa Timur dicaritakeun cenah aya angin puting beliung. Semua gedung-gedung bertingkat hancur tertiup oleh angin puting beliung. Hanya tinggal satu gubuk nenek-nenek yang reyot yang terbuat dari bambu. Lalu wartawan mendekat. Nenek, sungguh aneh sekali. Gedung-gedung bertingkat pada hancur tertiup oleh angin puting beliung. Tetapi gubuk nenek yang terbuat dari bambu tidak ikut tertiup oleh angin puting beliung. Kata si nenek, sebelum jauh datang angin, nenek minum jamu tolak angin. Bohong kita mah. Karena punyaan malah serius dong. Dalam barang sejenis harus takobur, harus tanpa tinampan, menukarkan beras Cianjur dengan beras Bandung harus langsung, tidak boleh beras Cianjurnya dibawa, itu ada kurang kampung biasa. Ada yang dagang gula ditukar dengan beras, gula, mang abi mah dagang gula acis, kubayas we. Nah, tukang gula diberikan gulanya, dibawa ke dapur gulanya. Tukang berasnya baru nyium dari dapur, langsung dibawa ke depan, gulanya sudah masuk rumah. Nah itu tidak takobur. Ada elat riba yang disebut dengan riba layati. Harus tah berasnya, tah gulanya. Kalau ngambil dulu tidak kelihatan, itu dalam proses elat riba, proses riba. Itu ada proses haramnya. Yang tidak ada riba waktu akan nikah aja Pak ya. Ya? Waktu akan nikah mah langsung soalnya nggak ada riba itu Pak ya. Nggak ada. Bahkan ada yang bertanya kemarin ribut, alakon pengantin perempuannya ada yang harus dihadirkan, ketika akad ada yang tidak. Ketika keluarga laki-lakinya mau dihadirkan, calon pengantin keluarga perempuannya melarang. Dulu muhrimnya tidak boleh diperlihatkan, dilelengkan dengan calon prianya, akhirnya dikerem di kamar musola. Kemudian recok dah. Bolehkah ketika pengantin perempuan dihadirkan ketika akad? Saya bagus. Bahkan kalau saksinya yang mau menjadi saksi wajib mengetahui siapa perempuan yang dinikahkan. Dalam syahadat, dalam jadi saksi, Rasul boleh ketika jadi saksi diperlihatkan dokter mau mengobati pasiennya, didawa mau mengobati, melihat aurat pasiennya, boleh. Bisa ada muridnya, bujurnya dibukakan dan injeksi jos, boleh. Ketika ada hajat didawa, kata Rasul boleh. Kedua di syahadah, ketika menjadi saksi. Saya pernah motor di Pusdai, ketika Ustaz karena calon perempuan tidak ada saksinya, Ustaz yang menjadi saksi. Tapi saya mohon kalau saya jadi saksi, karena saya tidak tahu mana perempuan yang dikawinkannya. Oh, tak boleh Ustaz, karena Ustaz dengan perempuan itu bukan muhrim, tidak boleh melihat Ustaz. Nah, saya gak siap menjadi saksi, karena saya saksi itu harus jelas siapa yang disaksikan. Boleh dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan, syarat si saksinya harus tahu perempuan mana yang dinikahkannya. Pernah dulu tahun 84 saya keluar SMA pesantren, teman saya saudaranya 3 perempuan, ngajangnya malam. Siapa yang dinikahkannya? Dilihatkan malam. Ketika diakadkan tidak dihadirkan.
Ternyata saya terima kaneng ama putranya Bapak Bejali kayak mas kawin 2000 diajuk. Pas keluar yang dikeluarkannya itu kakaknya, bukan si Fatimahnya. Bahkan matanya agak satu, ada kelecian. Itu saksi itu harus melihat ketika akad harus musyahadah. Boleh dihadirkan calon perempuannya ketika menjadi saksi. Tidak haram karena butuh untuk dihadirkan. Kalau tidak dihadirkan juga, Rasul tidak dihadirkan. Memang karena sudah dikenali oleh saksi. Barangkali ada yang memaksa, saya harus melihat calon pengantinnya ketika akan. Gak apa-apa. Kalau memang saksi tahu. Itu kalau yang bertanya tentang kisahnya fikih seperti ini. Makanya saya akan Ali, abimah menikir yang ngaji tafsir. Majelis ulama besok Sabtuan di Sancang, para ulama kumpul, kumpulin ngaji tafsir, para ulama sepuh ngupikeun tafsir Jalalain Ibnu Katsir. Enak dihancang dia boy ketika fikih. Kadang-kadang harus pendapat ini ditampung. Coba mikirkan jari saja nak fikih. Ayo illallah dikitukeun. Ayo diputerkeun ka dieu. Ayo cangkel puterkeun deui ka dieu. Tapi kan kapaseapan di masjid Pak. Cek saurang kunaon cenah maneh. Sasalam teh usap wajah. Lieur cenah urang mah ningali curug maneh diputak-putak saja. Kita cek abdi teh eta mah lain dalil. Nah hina batur. Kalau ditanya ku batur kunaon anjeun ketika salam musap wajah. Lain lieur nempo curug batur. Dalilna teh cek Ibnu Abbas, di Ibnu Umar, Rasul idah qada salat tahu di mana-mana Rasul beres tina salatna summa salama terus Rasul salam assalamualaikum wa taqata terus ngalir ka belah katuhu wasimali ka belah kenca summa masaha wajahu musab Rasul kana wajahna summa qala Rasul ngadua Allahumma adhibil ani warhamni walhazani Gusti hilangkan kesusahanku. Biasanya susah masuk di wajah ayahna diusap gitu tah Rasul. Eta anu diusap wajah pangna kunaon maneh surat dina karpet terus aya padang pasir wae diusap sagala eta dalilna usap wajah teh. Kumaha diutak-utak memang eta aya dalilna ceuk sabari Rasul sahabat kuring ningali Rasul digerak-gerak aya menyebabkeun dina ilallah wungkul ceuk Imam Syafi'i. Anu ilallah mas ngacung kalau deui aya anu ngacung terus di awal mah eta mah simbol sing teu ngacung ge sa asal maca tasawuf mata jadi masuk perebut simbol perebut bendera daripada esensi eta mah nek salam nek kalian rek henteu mah asal salam assalamualaikum sa salat eta walaupun kalian assalamualaikum langsung bentuk presiden assalamualaikum assalamualaikum sah karena sholatnya di waktu salam takbir diakhiri salam muktatahatun ditakbir muktatamatun ditaslim sholat kalau diperebutkan atau assalamualaikum gajah lompat dengan nama asalnya assalamualaikum mun kareku can tepikeun ka mim tut ka itu balikan deh sholat can beres maka assalamualaikum mengucapkan salam nake ulah assalamualaikum desa sholat namun sebabnya assalamualaikum teh isi ma'rifat itu alif lam assalamualaikum sah sholat pasti kamu mina diberi sok rada hendak gitu dina salam teh assalamualaikum banyakumna banyak enak lain paratika batur gitu tapi ku bener diturutan ku baru dapat assalamualaikum enak alhamdulillah ya alhamdulillah ada anak pengok tuh alhamdulillah langsung enak pak ayat alhamdulillah duna panjang tuh betul kalau diturutan hasil seorang oke mana guru diturutan enak lagu oke bapak serus lagu-lagu sholawat
anu urutan jeung lagu-lagu eta. Walaupun anu ngabolehkeun, itu teu ngabolehkeun. Sebab abdi ketua bidang lagu di LPTQ Jawa Barat. Namun aya lagu lain lagu syair, nu teu kapungkur ti nabina, ena lagu anyar. Maka pernah kan aya lagu Asmaul Husna. Ya Allah ya Rahman, itu mah rojan. Sayyidina Ali terus bikin ke ulama. Kan aya langsung ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Tenang di mana? Lain. Urang mau ukat ulah wakal aya kana lagu anu khusus. Lagu molota, kan aya muncul. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Nah kalau kurang gitu, kapan langsung naruh kontak kos Allah dari Korea di Indonesia, kita macam Quran, lagu nama pakai lagu gitu. Nah gitu mah bisa kan, macam Quran pakai lagu menurut dadang. Ya kana budu wa iya kana stain. Itu tadi kona, itu asal-asalan. Teh ngaji, orang teh ngaos. Jadi salatnya salam teh assalamualaikum sunat ngalir ka belah katu as'alukal jannah Gusti mungkin abdi sing babat kali itu tuh ashabul jamin belah katu surga. Assalamualaikum as'alukal afwa indal hisab Gusti mudah-mudahan saya diampuni ketika hisaban amal. Geuning amal abdi ka dinten minggu ieu enjing ajojing ke ajojing dari Alfamart ningali bujur ngedemplon eta dosa Gusti dihampura Gusti ke dihisab teh engke teh aya jam 7.30 si Bapak Amar keur melihat bujur parawan demplon sakieu menit teu hijab sakieu detik aya malaikat jam 10 siang duha maca Quran aya catatanana. Nah ketika dihisab nyuhun ke dihapunkan Gusti dihapus eta teh asup ka surga sunat dengan kaas eta mah cenah salat teh assalamualaikum langsung 4 aya versi alus kene daripada nu salat daripada salat tapi ke salat ribut ingat ka versi menikahnya salat khusyuk bikin ka salam kakarena ka versi tetap permisi, permohonan majelis ulama mudah-mudahan main teh ulah tanggung maghrib tanggung sholat gara barudak 5:30 jam 5 berangkat ke GPL itu tuh kesorean masih jalan harupat di jalan udah setengah asar datang ke stadion maghrib bisa nyesel sholat maghrib hari isya ada banyak. Nah itu teh emutan kurang sadayana anak kurang kumaha masa depan tentang ibadah ke Allah. Sedangkan sholat yang pertama akan dipermasalahkan. Kumaha takbiratul ihram dan takbiratul ihram Allahu Akbar. Sholat yang mana sih? Wudu. Ketika Jumat biasanya orang yang tidak biasa sholat kalau Jumatan maksakeun dia wudunya. Dia wudunya dibasuh. Gitu. Kadang-kadang masuk kakinya ke masjid. Datang sholat mohon maaf Allahu Akbar sholatnya yes, itu sholat apa? Rasul sering melihat jamaahnya seperti itu palunya sholatnya balik lagi dulu wudunya ada yang wudu ininya dibasuh sendiri ini tugas kita kadang-kadang tangannya sampai sini sikutnya gak kebasuh dan ini kakinya kadang-kadang disepakin gitu kan ininya punten ininya gak kebasuh juga tangannya itu urusan kadang-kadang istri sholatnya dari mukananya keluar rambutnya itu tidak sah. Kadang-kadang sekarang banyak ketika sholat yang pakai androk kemudian pakai kaos kaki bukan tidak sah asal nutup aurat mana? Ada yang bertanya, bahkan saya bahas di Masjid Agung ketika ceramah hadis Rasul yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ru'yatul ba'di karuyati kuli. Orang perempuan maupun laki-laki, kalau laki-laki hanya pusat dan lutut saja, hujan tukur ada enteng.
Tetapi perempuan ketika sholat jami'ul badan, semua badannya, ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian sekarang ada kebiasaan perempuan sholat memakai androk, kemudian di kaos kakian. Silakan kalau memang pantatnya tertutup. Tetapi ketika sujud, apabila kelihatan dari bawahnya, ininya insaf, kelihatan dari sini, itu kebuka aurat. Makanya ada mukena itu bukan hasil perancang busana, tetapi ulama dulu perancang ahli fikih ibadah. Maka ada mukena sepotong deh, tenangok baju yang panjang pakai lepong, ketika diangkat ininya kebuka aurat, tidak sah sholat. Mending kalau bajunya panjang. Itu fikih mengatur seperti ini. Ada yang ngotot ustazah kepada saya, penting macam pakai celana panjang, pakai mukena, asal nutup aurat. Kalau memang tidak nutup aurat, saya tanggung jawab di akhirat. Tapi itu boleh berenang jawab atur, sorangan oke, saya ibadah. Ini harus diajarkan kepada anak istri kita bagaimana cara pakai mukena, bagaimana aurat ketika sholat jangan sampai terbuka. Laki-laki pakai sarung, bujaju turun, ininya melongo, bujangnya kelihatan. Pakai baju koko bober, ininya mangkok, kelihatan dari belakang. Itu sama ketika sholat, syaratkan tutup aurat, bersih dari najis. Ini tugas kita dalam pembelajaran, terutama bab yang berkaitan dengan ubudiyah, dengan ibadah. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita saling menasehati, saling fatwa menfatwai. Melihat jamaah yang sholatnya seperti ini, wudunya seperti ini, seharusnya ada pengkajian. Tak guru-guru kita dulu mengajarkannya, masyarakat macana tong waka luhur-luhur teuing eta we praktek sehari-hari sholat nyawetan sesuci sampai salam di apatah diajari oleh ustaz-ustazahnya yang di atas kita. Saya yakin kalau masalah ibadah bapak-bapak dan ibu sudah bidangnya, bahkan kelihatan wajah-wajahnya berseri-seri karena sering melewati air wudhu. Karena Rasul sangat gembira nanti di akhirat ketika Qurratul Muhajjab min asaril wudu, jamaahnya umatnya bersinar karena setiap sholat melewati wudu. Mudah-mudahan besok katingali Pak kajenting bodas lamun tara sholat mah wajahnya rada begitu enak dipandang. Tetapi walaupun hitam tetapi selalu wudu, insya Allah di dunia juga kelihatan cahaya, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu memperbaiki ibadah. Mengaji seperti ini bukan hanya manfaat bagi kita, bahkan manfaat bagi anak cucu kita. Insya Allah dengan hal seperti ini, pengkajian seperti ini, maka Ustaz nama timana we, tak pikir ada bingung, ngaji naon ya, tina sepertos kieu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, barangkali bagi hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mungkin banyak kurangnya daripada cukupnya. Mudah-mudahan ketidakcukupan menjadikan penasaran bagi kita selalu mengkaji, mencari yang lebih baik. Mudah-mudahan hari esok kita lebih cerah, lebih baik, lebih banyak pahala yang kita raih. Senantiasa kita diakhiri dengan kematian, jadikan maut kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya alhamdulillah bisa berbicara di sini. Bahkan alhamdulillah bukan ilmu sedikit. Saya kebetulan bulan Rajab diundang Rajab, kalau tidak ceramah baca Quran. Tidak ada Rajab, tidak ada mudah. Tetangga mau tadi saminggu. Geus tujuhna teh cek udah teh kali cenah geus tujuhna isukan kana order deui. Aduh ade sih anu pae di sini.
Mudah-mudahan walaupun hanya guyon, mungkin ini guyon dalam ilmu Allah, ada hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fathum minallah wa fathun qarib. Billahi ala sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.